Halo semua, ini ada kabar baik buat kalian. Di sini gue bakal bikin tutorial gimana cara kalian training menggunakan Kohya SSGUI. Buat kalian pengguna Google User Colab, kalian juga bisa pakai dengan UI yang sama seperti lokal ya. Kalian jadi nggak perlu ribet lagi pakai training punyanya Colab-nya Linacruf. Kan kalian lihat tulisan-tulisan gitu kan pusing kan. Kalian jadi lebih gampang pakai ini yang punya gue aja. Gue udah bikinin Colab-nya buat kalian. Kalian bisa akses lewat GitHub gue, reponya. Kalian bisa klik lewat link yang di atas. Kalau buat kalian yang mau pakai Google Colab trainingnya, kalian klik yang di atas ini atau yang di bawah ini juga sama aja. Ntar kalian bakal buka yang seperti ini gitu. Kalian tinggal jalanin aja semua. Pertama, buat lanjutin dari video sebelumnya yang tentang sudah mempersiapin dataset yang baik dan benar. Kalian kalau belum nonton, kalian bisa cek aja itu videonya di channel gua. Ntar linknya gua taruh di deskripsi. Setelah kalian persiapin dataset yang baik dan benar, itu kalian bisa setting aja di sini seperti yang udah gue jelasin di video tersebut. Ada dua folder gue pisah, ini folder biasa dengan gambar yang kualitasnya oke lah gitu buat di training gitu. Cuma di sini ada gambar yang jauh lebih gue suka gitu, jadi gue pisahin jadi dua folder. Dan gambar yang gue suka ini best ini gue kasih repeat yang jauh lebih banyak gitu dibanding gambar yang biasa. Ini kan 12 repeatnya yang biasa normal, dengan yang best repeatnya 18 underscore nama foldernya gitu. Setelah kalian persiapin, kalian upload aja ke Google Drive kalian kalau kalian mau trainingnya pakai Colab. Terus kalian masukin di satu folder, di folder training image kayak gini, isinya datasetnya ini. Terus kalian perlu bikin folder lagi yang lainnya seperti log sama output. Udah itu aja. Sama kalian perlu upload checkpoint atau model kalian yang pengen di training pakai model apa. Kalian juga bisa pakai model anything versi 4.5, model atau terserah kalian mau pakai model apa aja. Mau pakai model novel AI juga boleh, apa aja terserah. Jadi ini gue di sini pakai model something versi 2.2. Gue udah upload ke Google Drive ya. Jadi taruh di satu folder, jadi kesusun seperti ini. Begitu pula juga kalau kalian training di lokal ya, kalian harus persiapin foldernya, folder log sama folder training image. Ini isinya gambar dataset yang udah kita persiapin sebelumnya. Ada dua ini sama ya. Kalian lihat di sini, ini kan gua upload doang ke Google Drive gitu. Cuma kalian mungkin lihat di sini kalau di lokal nggak ada folder output ya. Ntar beda gua jelasin kok habis ini. Pokoknya kalian persiapin folder log, training image sama output ya kalau di Google Drive kayak gini. Terus kalian upload juga checkpointnya, modelnya yang kalian pengen training pakai model apa ke Google Drive kalian. Oke, kalau kalian udah persiapin semua kayak gini, kalian bisa langsung start aja ini ke Google Colab-nya ini yang udah punya gua, yang gua taruh linknya di deskripsi. Kalian bisa akses aja lewat GitHub ini, klik yang di atas ini atau yang di bawah ini. Oke, kalian pertama harus ganti dulu ini pakai GPU ya. GPU jalanin. Kalau nggak pakai GPU kan nggak bisa kalian training gitu ntar jadinya. Oke, kalau kalian udah ke connect GPU-nya di sini, kalian bisa lihat ada GPU RAM di sini ya. Kalian close aja ini resource-nya. Terus kalian ke runtime, kalian klik aja run all di atas sini. Terus run anyway. Kalau kalian ada kesusahan, kalian bisa join Discord gua ya. Ini kalian connect dulu Google Drive ya. Kalian harus connect ke Google Drive. Nah, kalau kalian kesusahan, kalian bisa subscribe atau enggak join ke Discord. Ntar gue bantu sebisanya gua. Linknya juga ada di deskripsi, atau kalian bisa langsung klik aja lewat di sini yang di collab ini. Ini kalau udah selesai semua, kalian bisa lihat di sini ada add-on ya. Kalian tungguin aja semuanya sampai selesai. Oke, kalau kalian lihat semua ini udah done lagi. Sini kalian bisa lihat di sini ada tulisan running on public URL. Ini yang gradio.live. Kalian klik yang ini, yang gradio.live, bakal kebuka UI yang benar-benar sama seperti Kohya SSGUI lokal. Jadi kalian nggak perlu training repot-repot pakai punyanya Linacruf lagi. Susah kan kalian lihat itu pakai Google Colab, tulisan-tulisan semua pusing. Kalau ada UI kayak gini kan gampang kalian trainingnya kan. Pakai aja Colab punya gua. Linknya ada di deskripsi ya. Ini sama kan? Dan kalau pakai punyanya lokal, ngeliat ini lokal sama juga seperti ini. Ini kalau kalian mau masukin dulu pertama Dreamboot LoRa di sini tabnya, terus kalian copy ini lokasi kalian itu modelnya pakai apa. Kalau kalian di Google Colab, kalian copy aja dari sini file manager, kalian lihat Google Drive. Ini gue pakai Google Drive shared ya biar gampang. Jadi gue kopinya dari shared punya. Kalau kalian kopinya dari My Drive gitu. Kalau kalian taruh di Google Drive kalian, ini copy ya, copy paste. Kalian masukin di sini paste model kalian, pretended modelnya. Sama juga kalau kalian pakai yang lokal, kalian klik ini yang gambar kertas ini kalau kalian di lokal, dan kalian pilih lokasi kalian taruh model kalian di mana kalau kalian trainingnya di lokal. Oh, ini gua taruhnya di something versi 2. Nah, di sini. Ini otomatis ya keganti jadi custom sama save tensor.
gitu. Terus ini versi 2 sama V-parameterization ini kalian nggak perlu centang kalau kalian pakai model biasa yang Stable Diffusion 1.5 base model ya. Kalau kalian pakai model Stable Diffusion versi 2 ke atas kalian perlu centang ini versi 2 sama V-parameterization ini. Jadi kalau kalian nggak pakai model Stable Diffusion versi 2 kalian nggak perlu centang 2 ini. Terus kita langsung masuk ke tab folder di sini. Di sini kalian masukin lokasi kalian taruh gambar yang udah disiapin datasetnya itu di mana. Kalau kalian copy aja di sini seperti itu kan training image yang tadi isinya kan yang udah dipersiapin datasetnya seperti ini. Copy folder luarnya ini training image yang udah dibikin tadi jadi masukin jadi upload gitu. Pipet terus kalian masukin ya image folder di sini paste. Kalau ini Google Colab terus di lokal sama juga image foldernya kalian masukin lokasinya di mana kalian taruhnya. Ini kan training image, double klik select folder kayak begini. Terus output foldernya ini kalau di Google Colab yang kayak tadi udah gue bilang, ini output foldernya kalian copy paste aja di Google Colab, paste output foldernya. Kalau di lokal kalian masuk ke kalian install automatic 11 kalian itu di mana. Kalau kalian install automatic 11-nya itu di C kayak gua, di sini kalian masuk ke folder models terus kalian LoRa di sini. Kalau buat LoRa, kalau kalian pakainya algoritmnya Lycoris, kalian masukin ke folder Lycoris di sini. Ada ekstensinya beda. Ntar gue jelasin di akhir video pokoknya. Jadi kalau kalian training LoRa doang, LoRa Locon gitu, kalian masukin aja di sini LoRa paste di sini kalau lokal. Terus kalau kalian di Google Colab ya biarin aja output gini foldernya sama. Terus di sini ada logging foldernya, kalian copy aja ini folder log di sini di Google Colab logging folder paste. Terus kalau di lokal kalian lokasi kalian folder lognya ini, terus select folder aja. Nah ini log kan. Terus di sini sama kalian kasih nama antara hasilnya modelnya ini apa. Misal kalian training modelnya Giselle, LoRa, Locon gitu. Sama juga kalau di lokal paste aja gitu kayak gini. Kalian kasih nama antara outputnya namanya apa gitu. Terus selanjutnya kita masuk ke folder training parameter di sini. Ini ada LoRa type. LoRa type ini ada standar, Pohia Locon, Lycoris Locon, Lycoris Loha. Sama belakangan ada update lagi, cuma belum muncul aja di sini. Ntar kalian tungguin beberapa hari lagi atau beberapa minggu bakal muncul algoritma yang baru. Di sini kan baru ada 4 ya, ntar bakal muncul lagi 2 lagi. Ini kan di Lycoris. Ini kalian lihat GitHub-nya ini reponya, dia tambahin IA3 sama locker algoritmnya kan di update-nya ini. Terus bedanya apa? LoRa type algoritmnya ini seperti yang udah gue tulis di sini notepad standar. Ini standar ya. Standar ini dia cuma nge-training layer transformer. Kalau kalian pengen tahu lebih detail, kalian bisa cek video gua sebelumnya yang ngejelasin perbedaan Pohia Locon, terus Lycoris Locon, terus sama Loha. Itu gue lebih jelasin di sana lebih mendetail. Cuma di sana kan gue bilangnya Pohia Locon sama Lycoris Locon ini sama. Cuma sebenarnya gue baru tahu belakangan ini, gue baru sadar kalau Pohia Locon sama Lycoris Locon ini beda. Bedanya Pohia Locon sama Lycoris Locon ini apa? Kalau Pohia Locon dia cuma nge-training layer transformer dulu. Setelah itu baru convolution. Ini bagus untuk segala jenis training. Kalian mau training apa aja, kalian pakai Pohia Locon. Ini bagus Pohia Locon. Terus ini Lycoris Locon bagusnya buat apa? Ini dia ngutamain training layer convolution dulu, baru setelah itu transformer gitu. Jadi bagusnya buat objek gitu. Kalian mau training logo perusahaan, logo minuman atau logo makanan gitu, apa aja logo-logo. Terus kalian mau training objek kayak apel, buah gitu, kayak objek lah pokoknya yang gambarnya fokus ke satu objek gitu. Trainingnya pakai Lycoris Locon kalau kalian mau training objek gitu. Terus ada Lycoris Loha. Lycoris Loha ini khusus buat kalian yang training di lokal pakai banyak GPU. Lebih dari 1 VGA kalian trainingnya mau lebih cepat gitu, kalian pakai Lycoris Loha ini khusus buat efisiensi training antar GPU. Jadi semakin banyak GPU kalian lebih efisien gitu trainingnya, kalian pakai Lycoris Loha algoritmnya. Terus ntar ada update lagi ke depannya, minggu ke depan kalian bisa tungguin aja beberapa hari lagi atau berapa minggu lagi bakal keluar kok Lycoris IA3. IA3 ini kalau kalian punya dataset yang benar-benar kepepet gitu, misal cuma di bawah 10 ada 5 gambar doang yang kalian pengen training, ini pakai Lycoris IA. Ini gua nggak saranin kalau kalian bisa pakai gambar yang udah ada lebih dari 10 gambar atau lebih dari 20 gambar. Itu gua saranin jangan pakai IA3, jadinya nggak bagus. Ini buat yang kepepet banget, gambar datasetnya cuma dikit, pakai IA3. Terus Lycoris Locker ini sama kayak idenya Lycoris IA3, cuma dia pakai efisiensi training multi GPU gitu. Jadi buat kalian yang kepepet gambarnya cuma 5 doang nih mau di training gitu, kalian pakai Lycoris Locker kalau punya GPU-nya kalian banyak gitu, ditambah efisiensi multi GPU gitu. Kalian punya banyak GPU tapi gambar kalian yang training cuma dikit, pakainya Lycoris Locker gitu. Jadi kalau kalian GPU kalian cuma 1 trainingnya di lokal, VGA kalian cuma 1, ya nggak usah pakai Locker sama Loha, nggak perlu.
kalian bisa pakai Kohya Lokon. Gue saranin buat semua jenis training bagus kok pakai Kohya Lokon. Cuma kalau kalian punya banyak VGA, mau di training pakai banyak VGA gitu, kalian bisa pakai Liquoris Loha gitu. Udah ya, kalian udah paham ya. Ini untuk lebih detail kalian bisa lihat video gue sebelumnya, udah gue jelasin di channel gue. Terus ada LoRa Network Weight. Ini kalau kalian pengen lanjutin training dari LoRa yang udah ada, kalian masukin aja di sini, copy paste ke sini, masukin lokasi LoRa kalian, atau kalian buka klik pakai yang gambar kertas ini di sini. Kalau kalian di lokal, pilih terus LoRa yang pengen dilanjutin trainingnya. Terus ini batch size ini apa? Batch size ini misalnya kalau kalian training mau cepet gitu, pakai batch size ini. Cuma ntar hasilnya stepnya jadi dikit, hasilnya juga jadi jelek. Kalian harus perbanyak step kalian kalau kalian naikin batch size ini. Gambarannya itu misal kalian ini di GPU, gambarannya gini lah, hapus dulu semua. Ini GPU kalian proses. Cuma kalau kalian pakai batch size, misal satu batch size dia cuma proses satu gambar, kayak gambar gede ini, proses selesai. Terus kalau kalian pakai dua batch size, dia proses dua gambar bersamaan. Ini batch size, dua batch size. Terus kalau 4 batch size, dia proses 4 gambar bersamaan dalam waktu yang bersamaan gitu, real time. Itulah batch size. 5, 10 juga itu dia proses langsung banyak dalam satu sekali jalan gitu. Jadi kalau VGA kalian kuat, kalian bisa pakai banyak batch size gitu. Gambarannya kayak gitu. Cuma kalau kalian pengen bagus ya kalian pakai satu aja batch size ya. Jadi gue saranin kalian pakai satu batch size. Kalian bisa pakai dua juga, cuma kalian harus naikin stepnya kalau kalian mau pakai batch size ini. Ntar perhitungan stepnya itu ada di akhir video. Ikutin aja dulu pembahasan ini. Terus ePOS ini dia kayak misalkan main game terus kalian pengen save kan, itu ada berapa save-nya gitu banyak. Jadi ntar kalian bisa kelihatan progress tiap ePOS itu, ntar perubahannya apa aja gitu. Dan bakal kelihatan progress ya, hasil trainingnya. Jadi gue saranin kalian pakai beberapa ePOS lah, 3 ePOS minimal. 3 ePOS tambahin 1 gitu. Biasa hasil terakhir ePOS itu jelek. Jadi misal kalian mau setting 3 ePOS, kalian lebihin aja 1 gak apa-apa. Terus save every and quotes ini setting 1 aja. Terus caption text ini kalian kan captioningnya seperti di video persiapan dataset, captioningnya itu pakai teks ya, dan masukin aja txt gitu. Terus ini mixed precision biarin aja FP16. Kalau kalian training di lokal, kalian punya VGA yang RTX 3000 ke atas, RTX 4000, kalian bisa pakai BF16, hasil lebih bagus BF16. Cuma kalau kalian di training di OLED atau VGA di bawah RTX 2000, kalian pakai FP16 aja. Jadi kalau kalian nggak mau pusing, kalian bisa pakai ada faktor aja. Ntar gue bakal bahas video selanjutnya ngebandingin ini learning rate scheduler sama optimizer semuanya. Ntar ada gue bikin video pembahasan terpisah setelah ini videonya. Jadi kalau kalian mau aman ya kalian bisa pakai ada faktor aja. Kalian setting learning scheduler ya ini ke ada faktor, optimizer ke ada faktor juga. Ini learning rate kalian setting ke 1, unit learning rate kalian setting ke 1. Ini text encoder learning rate kalian masukin 0,5. Terus ini optimizer extra argument kalian masukin aja di sini. Ntar gua taruh di deskripsi ya. Ini ada relative step true sama scale parameter true sama warm up init true. Kan copy aja paste di sini di optimizer extra argumentnya. Kalau kalian pakai ada faktor, terus di sini ini kalian matiin ya kesalahannya. Terus kalian bisa masukin sheet. Kalau di sini kalau kalian pakai lokal, ntar kalian bisa tracking lossnya berapa gitu pakai tensor board. Kalau kalian training di lokal, kalian bisa masukin sheetnya 1 atau 221 terserah kalian. Pokoknya sheetnya harus sama kalau kalian mau training, setiap kalian training gitu, biar kalian bisa lihat perbedaannya setiap kalian training itu seperti apa lossnya. Kalau kalian pakai Google Colab ya gak usah 0 aja, 1 aja atau kosongin juga nggak masalah. Terus kalau di lokal ya bisa masukin gitu kalau kalian mau tracking gitu hasil trainingnya 221 gitu contohnya. Terus setelah itu network rank dimension ini ya biasa orang pakai 128, cuma belakangan ini udah mulai turun itu orang pakainya. Jadi hasil LoRa-nya itu lokonnya itu semua kecil-kecil. Cuma kalau di sini ya gua nggak ada masalah sih sebenarnya pakai mau rank dimension ini berapa. Jadi gambarannya ini network rank dimension ini seberapa banyak detail yang bisa di capture sama AI-nya gitu selama training. Jadi semakin gede semakin banyak bisa kalian capture detail ya, bisa tangkap detail ya gitu. Biasa gua 128 atau enggak 80 ya nggak salah waktu itu. Kalau di sini gue masukin aja 128. Terus network alpha ini kan seperti video yang di samping ini yang ngejelasin cara AI itu training itu kayak gimana. Kalau kalian tertarik silahkan nonton aja. Network alpha ini dia kayak noise-nya itu. Jadi semakin rendah ini network alpha-nya ini semakin sadis gitu, semakin susah AI-nya ini ngebuat gambar gitu. Jadi gue saranin kalian pakai tengah lebih gede dari network rank dimension kalian. Contohnya kan 128. Kalau kalian buka kalkulator itu 128 dibagi 2 aja. Bagi 2 tambah 128. Kan 64. 128 itu setengahnya 64. Ditambah ke value-nya itu jadi 192. Terus kalau kalian pakai Kohya Lokon ini
ada confusion rank. Confusion rank kalian setting aja ke 64. Ini buat dimensi, buat detail, buat itu layer confusionnya. Layer confusion kan nggak perlu gede-gede kayak 18 ini, kalian bisa setting setengah dari network rank 64 gitu. Terus confusion alphanya kalian bisa setting setengah lebih gedenya juga. Misal kalau kayak tadi kan rumusnya, ini matematika gue jelek, kalian jangan ikutin. Kalau kalian bisa hitung lebih bagus sih, silahkan hitung dengan cara kalian lebih bagus. Pokoknya idenya itu 64 dibagi 2, setengahnya nilainya 64 kan 32, terus ditambahin lagi ke nilai aslinya 64, jadinya kan 96. Kalian masukin alphanya setengah lebih gede nilai setengahnya gitu. Terus ini resolusi, tergantung kalian resolusinya apa. Gue saranin 1024 kali 1024. Makanya di persiapan dataset sebelumnya gue bilang kalian nggak perlu cropping. Ntar ini otomatis bisa di crop sama otomatis gitu, pokoknya nge-crop ya. Cancelationnya kalian matiin ya di sini, jangan centangnya kalian matiin. Terus kalian masuk ke advanced configuration. Advanced configuration di sini ada gradient accumulation step. Di sini gradient accumulation step idenya sama seperti batch size ya. Gradient accumulation step ini cuma kalau batch size itu kan tadi gue jelasinnya, batch size itu kan kayak begini. Dia training dengan misal 4 batch size, dia bakal proses 4 gambar secara bersamaan, dihitung hasilnya matematikanya, terus baru diupdate ke modelnya. Hasil training ini kan dia perlu update ke modelnya gitu. Pokoknya ntar dia pelajarin 4 gambar secara bersama-samaan gitu. Terus gradient accumulation step ini sama kan kayak batch size tadi gue jelasinnya. Jadi gradient accumulation step dia bakal proses misal sama kayak 4 batch size itu, dia proses 1 gambar dulu selesai, terus proses gambar kedua selesai, gambar ketiga selesai, terus gambar keempat selesai, terus dihitung keempat-empatnya ini, diambil nilai rata-ratanya semua, terus diupdate ke model lah gitu hasilnya gitu. Sama kan kayak 4 batch size, cuma kalau 4 batch size itu dia prosesnya bersama-samaan. Gradient accumulation step itu diprosesnya 4 gambar, cuma kepisah satu-satu dulu. Satu selesai gitu. Kalau batch size dia langsung 4 selesai gitu, langsung kayak gitu. Bedanya gitu kalau gradient accumulation step sama batch size. Cuma idenya sama. Kalau kalian pakai gradient accumulation step ini gede, kalian harus naikin juga stepnya. Jadi gue saranin kalian pakai 1 aja. Ini batch size juga 1 ya, training batch size ya. Terus apa lagi? Di sini ada weighted caption. Kalau misal kalian di caption kalian itu ada, misal kalau kalian kan suka biasa bikin caption itu, contohnya gue ketik di sini misal kayak blonde hair. Kalau kalian biasa bikin prompt itu di automatic level 11 atau stable diffusion kan, mau bikin rambut pirang blonde hair, biasa kan suka kasih kayak 1.4 gitu. Itu ini weighted caption gitu. Kalau kalian ada 1.4 kayak gini, kalian harus hidupin ini weighted captionnya ini. Kalau kalian di captioningnya ada itu. Tapi kalau kalian nggak ada captioningnya, nggak ada titik ya kayak gitu, kalian bisa matiin aja ini weighted captionnya. Jadi secara default ya kalian biarin aja ini mati weighted captionnya. Terus ini nanti ini gue bahas di video lain aja, learning rate number of cycle ini. Terus ini keep and token, misalkan kan sebelumnya di video sebelumnya gue udah jelasin kalian pakai trigger word itu kalian harus aktifinnya pakai ini keep and token 1 gitu. Di video sebelumnya kalau kalian udah nonton, gue saranin kalian nonton dulu dah video sebelumnya yang mengenai persiapan dataset itu. Disitu kan udah gue jelasin tentang trigger word. Kalian harus setting ke 1 ini. Nah, jadi kata-kata di depannya itu bakal nggak diacak sama AI-nya pas lagi training gitu. Jadi ntar kalau kalian masukin itu di prompt kalian, itu ntar bakal langsung kelihatan efeknya hasil training kalian gitu. Jadi kalian kalau pakai trigger word, kalian bisa setting ini ke 1 ya. Terus kalian clip skip ini tergantung. Kalau kalian pakai model kayak Stable Diffusion versi 1.5, versi 2 gitu, model lainnya gitu selain anime gitu, pakai clip skipnya 1. Terus kalau clip skipnya 2 ini kita kayak model anything versi 3 atau model anime, rata-rata semua pakai clip skipnya 2 ya. Kalian pakai clip skipnya 2 kalau kalian training model anime. Cuma sesuaiin pokoknya sama model kalian itu clip skipnya berapa. Di sini kan gue mau training anime, jadi gue pakai clip skipnya 2. Ini max token like-nya ini kalian setting ke 225 aja. Ini shuffle caption kalian nyalain ya, ntar bakal diacak-acak gitu semua caption kalian. Jadi ntar pokoknya jadi lebih fleksibel lah hasil training kalian kalau kalian nyalain shuffle caption ini. Ntar kalian udah setting trigger word aja di depannya, ntar nggak bakal kacak gitu, ditahan gitu satu prompt di depannya itu buat trigger word. Kalau kalian setting ini keep and token, kalian nyalain shuffle captionnya ini. Kalau kalian trainingnya di lokal, kalian bisa nyalain persist data loader ya. Cuma kalau kalian training di collab, kalian jangan nyalain ini, ntar jadinya error. Ini sudah itu kalian bisa nyalain ini random crop instead of center crop. Jadi ntar di otomatis nge-crop gambar kalian. Jadi kalian nggak perlu nge-crop lagi kan. Gue udah jelasin di pas persiapan dataset. Jadi kalian nggak perlu cropping lagi gitu. Ini noise offset ntar jadinya kayak gimana ya, kontrasnya itu gambarnya itu lebih
ngejreng gitu gambarnya. Gua nggak saranin kalian pakai angka gede-gede, sesuai yang disaranin itu biasa 0,1, cuma kebanyakan gue pakainya 0,05 gitu, atau enggak bisa pakai lebih rendah buat naikin hasil warnanya biar lebih bagus sedikit gitu, kayak 0,05. Pokoknya jangan lebih dari 0,1 ini, maksimal 0,1 ini, jadi 0,05 gue pakainya di sini. Ini min SNR gamma kalian naikin aja jadi 20. Ini ngebantu turunin loss kalian pas lagi training, jadi hasilnya ntar jadi bakal lebih dekat dengan itu objek yang gambar yang kalian training gitu kan. Naikin aja nih min SNR gambanya jadi 20. Sudah itu, ini max 6 worker ini kalian hilangin aja, hapus udah ya. Bisa kalau kalian pengen lanjutin training, kalian bisa centang ini save training state gitu. Ntar kalau kalian pengen lanjutin training, kalian juga bisa masukin folder kalian pengen lanjutin training di mana di situ. Pengen lanjutin training pakai ini resume from save training state. Oh ya, ini ada yang kelewat, kalian perlu nyalain ini flip argument ya. Ntar flip argument ini dia bakal flip gambarnya kalian. Biasa kan kalau ntar gambarnya kalian ada miring-miring kayak gitu, ntar enggak simetris lah gitu. Kalau hasil training kalian nyalain aja nih flip argumentation ini. Oke, itu aja sih. Sama terakhir ini, kalian mau save ini, kalian bisa save ini semua settingan parameter kalian. Jadi kalian ntar begitu mau lanjut training lagi, kalian nggak perlu setting satu-satu lagi repot gitu. Kalian bisa save aja. Kalian pilih lokasi kalian mau save di mana. Ini kan gue save di training data foldernya. Kalian copy, terus kalian misalnya paste di sini, terus kalian garis miring kasih nama misalnya apa, training di tengah parameter.json, harus .json ya belakangnya, .json ini kayak gini. Terus kalian klik aja save gitu. Misal kalian pengen save kayak gini, dia bakal save, keluarkan di sini, save di sini, ntar bakal keluar di sini. Nah, keluarkan training parameter.json, kalian copy paste, kalian paste di sini. Kalau kalian pengen load, klik load, ntar langsung ke load lagi semua, settingannya sama gitu. Jadi kalian nggak perlu setting repot-repot berkali-kali. Jadi kalian tinggal ganti aja yang seperlunya gitu. Udah sih gini aja semua settingnya. Tinggal kalian klik aja ini train model. Di lokal juga sama, kalian klik aja langsung training model ini. Nah, untuk perhitungannya itu kayak gini, number of image gambar kalian dalam satu folder, terus sama number repeatnya dikali, terus dikali lagi nama epoch, terus dibagi batch size. Jadi kayak begini perhitungannya. Ini kan satu folder gua siapin yang base, ini isinya ada 33 gambar dikali dengan 18 repeat. Ini 18 repeat di sini ya. Jadi isinya totalnya semua jadi 594. Terus folder yang normal di sini ada 42 gambar di dalamnya, terus dikali repeatnya 12. Jadi ini 12 ya yang normal. Jadi totalnya ini 504. Jadi kedua ini ntar kalian totalin, 594 ditambah 564, kalau tulis ini 594 ditambah 504 gitu. Hasilnya jadi 1098. Terus dikali lagi sama epoch 4 di sini. Sebenarnya kan gue mau pakainya epochnya 3 biar 3000 hasil terakhirnya. Jadi kan hitungan totalnya satu epoch itu 1000 step. Terus karena biar gue tadi bilang lebihin satu epoch kan, biar buat jaga-jaga hasilnya, kadang hasil epoch terakhir itu kan jadinya jelek. Jadi biasa gue buang itu epoch terakhir. Jadi gue pakainya simpannya epoch ketiga gitu. Ini jadi gue lebihin satu aja, bonusin epochnya 4, jadi dibagi sama batch size ya, gue pakai batch size 1, jadi 4392 gitu. Kalau kalian bisa lihat, cocokin di sini, kalian bisa lihat 4392 ya di sini. Kalian bisa lihat satu epochnya ini jadinya isinya 1098. Sesuai ya dengan perhitungan gua, 1098 begitu perhitungannya. Jadi totalnya di sini ada 4392 step. Sini kalian bisa lihat 4392 step ya. UI kayak gini kan lebih gampang settingnya kan ya. Ya enggak? Gimana menurut kalian ini? Silahkan komentar, like, dan subscribe. Di-share aja sebanyak-banyaknya ke grup biar banyak orang yang tahu juga pakai UI lebih gampang gitu. UI-nya sekarang sama cara settingnya dengan yang di lokal. Silahkan cek linknya di deskripsi semua ya. Join server Discord kita, like, komentar, subscribe video ini, share juga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.